Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Pradiwi. Di sini saya akan menjadi moderator pada podcast malam hari ini. Di sini kita akan membahas mengenai BPL. Nah, di mana di cabang Malang itu juga ada yang namanya BPL. Di sini kita sudah bersama dengan Kakanda pemateri yang luar biasa, yaitu Ketum BPL-nya langsung dari cabang Malang, yaitu Kakanda Rustam. Saya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, kalau gitu. Karena rahmat dari Allah ya, jadi kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Jadi sedikit yang saya tanyakan tuh, apalagi kan kader-kader di komisariat saya nih, terutamanya komisariat komuni, adalah beberapa kepengurusan yang masuk di BPL gitu. Jadi sebelum masuk ke BPL, kira-kira sebenarnya BPL itu apa sih sebenarnya? Ya, sedikit ya. Terkait dengan BPL ini adalah salah satu badan khusus yang secara internal yang ada di, kalau orang-orang sebutnya, jantungnya perkaderan. Dan itu masih di bawah koordinatif dari bidang PA cabang. Dan itu membahas terkait dengan dan arah dari BPL itu sendiri lebih kepada training, pelatihan khusus yang ada di HMI, baik yang formal maupun non formal. Oke, kalau formal dan non formal. Kira-kira sejarahnya BPL itu berawalnya dari tahun berapa sih? Sebelum BPL itu ada yang namanya LPL, Lembaga Pengelola Latihan, dan itu dibentuk pada tanggal 25 Mei tahun 2004. Dan pada Kongres ke-25 20 Februari di Makassar, hanya nama LPL dirubah menjadi BPL. Dan itu masuk dalam salah satu badan khusus yang ada di HMI. Jadi selain Kohati merupakan lembaga khusus, ternyata BPL juga bagian lembaga khusus ya? Bagian dari lembaga. Kira-kira di jenjang training yang di BPL itu kira-kira ada berapa tuh? Sebelum dulu masih banyak. Akhirnya banyak yang dihapus juga, salah satunya ada TID, TFT, TOT, itu banyak dihapus. TI juga termasuk. Dan sekarang hanya bertumbuh pada satu training yang secara formalnya, yaitu senior course. Dan ada lagi beberapa training yang secara informalnya, salah satunya adalah TOT NDP. Kira-kira misalkan nanti ke depan kira-kira katanya kan menyesuaikan cabang gitu untuk TID gitu. Kira-kira nanti ada nggak sih itu atau langsung ke formalnya aja SC gitu? Kita melihat kondisi HMI cabang Malang dulu. Karena hampir setiap minggu di HMI cabang Malang itu selalu ada training-training, baik itu LK1 maupun di Klatsus. Karena ya Malang sudah terlalu gemuk dengan 58 komisariat ditambah dengan LPP, jadi kita melihat kondisi senggangnya dulu untuk kemungkinan apakah kita nanti mengadakan SC atau TID. Oke, baik. Nah, kira-kira tuh di BPL tuh kira-kira dibagi nggak sih setiap tupoksi, misalnya masternya yang khusus mengelola LPP ataupun LK1, LK2 gitu? Ya, kalau di LPP kan salah satu yang membina instruktur juga ya, terkait dengan wilayah keilmuan dan lain sebagainya. Dan itu kita juga ada beberapa teman-teman yang misalnya ada yang terkait dengan LPP ya, ada dirawan terkait dengan materi-materi LPP. Untuk sejauh ini kita masih tahap
mendalami lah ataupun sedikit mengetahui terkait dengan materi-materi yang ada di LPP itu, khususnya anggota-anggota yang masih baru, yang TID tahun 2021 kemarin. Karena anggota juga masih banyak yang belum tahu terkait dengan materi-materinya. Dan juga salah satunya adalah budaya setiap LPP ini beda-beda, metode trainingnya juga beda-beda. Jadi sehingga nanti kan bisa menjadi suatu, entah nanti PA mau kerjasama untuk membuat lokakarya, sehingga kita bisa membuat dengan budaya baru. Oke. Terus ini kan katanya cabang Malang yang mulai menggemuk. Kira-kira BPL itu mempunyai kapasitas yang banyak nggak tuh untuk mengelola semuanya itu, atau malah kekurangan gitu? Kalau selama ini alhamdulillah lah, untuk setiap training selalu ada MOT-nya, meskipun ya secara informasi dan lain sebagainya yang masuk ke BPL itu secara dadakan, tapi teman-teman dari BPL selalu mengupayakan untuk tim Master of Training itu ada di setiap training. Oke. Terus kira-kira untuk persyaratan yang bisa masuk ke BPL itu kira-kira apa aja tuh? Kalau mau yang secara formal untuk menjadi anggota BPL adalah dia yang lulus senior course dan jenjang-jenjang training kayak LK2, karena salah satu syarat untuk peserta senior course itu adalah dia yang sudah lulus LK2. Itu ya bisa mengelola yang LK2 aja tuh? Itu semua training dikelola sesuai dengan kebutuhan, permintaan dari teman-teman pengurus. Untuk ketika misal LK1 kekurangan MOT, meskipun dia SC, TID, jenjang trainingnya tinggi dan lain sebagainya, kalau diminta ya kita meluangkan waktu. Karena salah satu sumpahnya yang ada di BPL, dalam kondisi apapun, terus dimanapun dan bagaimanapun, itu kita harus selalu siap. Kalau persyaratan untuk TID itu yang tahun kemarin itu, kalau misalkan nanti mau dilaksanakan gitu? Kalau untuk TID itu kan masih dasar, jadi dia yang lulus LK1. Terus apa namanya, kira-kira tujuan Ketut nih dan kepengurusan BPL untuk kedepannya nanti seperti apa? Yang untuk kedepan sih kita lebih kepada pemenuhan kebutuhan cabang, karena memang untuk training-training regional maupun nasional itu kita harus memenuhi kebutuhan Master of Training ataupun para instrukturnya itu sendiri, sehingga di setiap periode ada selalu regenerasi yang akan mengawal perkaderan di HMI Cabang Malang. Lalu terus pesan dan kesannya Ketum nih untuk mungkin kader-kader nanti yang mau masuk ke BPL nanti mungkin seperti apa tuh? Ya, jadi banyak ini yang saya dengar ya terkait dengan teman-teman entah yang BPL entah yang tidak BPL, banyak yang mengatakan ketika ikut training khususnya di training SC ya, terlalu berat di wilayah screeningnya. Maka saya mengatakan sebelum mencoba maka tidak akan sesuatu yang berat. Dengan nekat ataupun niat kita yang tulus, pastikan bisa capai. Dan juga ketika kita di BPL, banyak mengatakan kita ini ngapain sih di BPL, kok nggak ada yang kita hanya disuruh kerja dan lain sebagainya. Tapi kita kembali lagi kepada sumpah kita, niat kita dari awal untuk belajar, makanya kita
setiap tahap itu kita harus lewati, sehingga nanti endingnya kita akan merasakan apa yang jadi suatu proses kita. Jadi proses ini yang butuh proses ini yang akan mempengaruhi hasil. Jadi bagaimanapun kendalanya, kendala setiap training itu kan beda-beda. Jadi itu dinikmatin, bagaimana ketegasan dari teman-teman BPL dan lain sebagainya. Tuh. Apa mungkin sulit masuk BPL itu mungkin karena materi screening yang mungkin punya? Sebenarnya bukan materi screening sih. Materi screening itu kan ya kita sudah melewati lah dari LK1, LK2, di screening LK2 dan lain sebagainya. Akan tetapi kembali lagi kepada diri kita. Kita meyakinkan diri itu dengan benar-benar siap, apa hanya memenuhi kebutuhan. Wah, saya sudah SC, saya harus melalui training nasional. Enggak, orang SC itu adalah salah satu syarat untuk masuk BPL. Jadi semua training itu menjadi tanggung jawabnya teman-teman BPL, baik pengurus maupun anggota. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Ketum BPL HMI Cabang Malang mengenai apa sih sebenarnya BPL itu. Mungkin nanti kader-kader yang ingin menjadi master training itu bisa mengikuti ya, masuk ke BPL atau kegiatan formalnya yaitu senior course. Mungkin nanti mungkin juga ada promosi dari Ketum BPL, mungkin nanti katanya mau mengadakan SC. Mungkin bisa disampaikan, siapa tahu ada yang mau masuk ke minat itu. Insya Allah nanti tinggal tunggu aja informasi. Kalau minat ya daftar, dipersiapkan dulu untuk wilayah keilmuannya, kesiapannya dan lain sebagainya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang disampaikan oleh Kakanda pemateri atau selaku sebagai Ketum BPL Cabang Malang pada podcast malam hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada statement, statement dari Kakanda yang disampaikan. Saya persilakan. Ya, ini apa ya? Jadi suatu kebanggaan lah tersendiri, karena memang ada beberapa komisariat ataupun teman-teman khususnya di bawah komisariat yang sudah mulai mengarah ke wilayah teknologi ya. Entah itu dengan profesi, pengembangan profesi dan lain sebagainya, sehingga ini akan menjadi suatu bekal buat kader-kadernya juga nanti. Ini sangat bagus dan luar biasa bagi saya. Jadi untuk closing statementnya, jadi untuk wilayah perkaderan khususnya, jadi semua bidang yang ada di wilayah komisariat dan segala strukturalnya itu sama-sama berkaitan untuk wilayah perkaderan, dan juga untuk wilayah kerjasamanya ketika teman-teman komisariat bingung dalam hal wilayah apapun, mari kita sama-sama jalan dengan BPL kayak gimana nantinya, hingga kita bisa memberikan suatu solusi ataupun masukan untuk terkait dengan perkaderan khususnya di HMI Cabang Malang. Dan alhamdulillah dari kemarin ada beberapa dari teman-teman komisariat khususnya di Komuni ya, ada KBPA ngajak ngopi, bahas terkait dengan pola pembinaan di kaderisasi di komisariat, dan itu menjadi satu semangat untuk teman-teman Komuni membuat budaya baru, membuat hal-hal yang inovatif dan kreatif itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Kakanda yang telah menyampaikan closing statement yang begitu luar biasa. Pada malam hari ini saya selaku moderator yang membawa sebagai pemimpin acara pada podcast malam hari ini. Apabila dalam selama pembawaan saya kurang berkenan atau tidak enak di hati misalnya,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.